Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Adikusuma, NIM 1704311000056 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktek kerja lapangan yang telah saya lakukan di PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan judul Analisa Efisiensi Konsumsi Energi Listrik pada Kapal Motor Penumpang Tilong Kabila. Yang pertama kita mulai dari dasar teori. Di sini daya listrik yang digunakan untuk menjalankan kebanyakan dari layanan bantu adalah generator utama. Generator utama di sini kebanyakan kapal itu pada umumnya berjumlah 3 sampai 4 dengan 1 atau 2 yaitu adalah generator cadangan atau emergensi. Generator di sini bertipe yaitu alternator yang dimana alternator ini menghasilkan arus bolak-balik yaitu AC. Dengan daya listrik yang utamanya pada kapal yang digunakan yaitu daya dengan sebesar 440 volt dengan frekuensi yaitu 60 Hz. Namun kadang-kadang juga ada beberapa peralatan listrik di dalam kapal yang menggunakan 380 volt dengan frekuensinya yaitu 50 Hz. Kapal dengan kebutuhan daya listrik ini sangat besar kebutuhannya dan beroperasi pada tegangan yang lumayan tinggi yaitu sekitar 3,3 kV, 6,6 kV atau sekitar 11 kV yang dimana untuk membatasi ukuran arus beban normal yang terjadi. Untuk sistem dari kelistrikan DC-nya yaitu untuk pencahayaan lampu dan peralatan seperti teko pemanas atau yang lainnya ini biasanya atau biasa disebut sebagai peralatan pendukung biasanya beroperasi dalam tegangan 110 volt atau 220 dan ini diturunkan dari tegangan yang sebelumnya yaitu 440 volt dengan transformator AC sehingga ditukar menjadi lebih rendah. Untuk peralatan portable yang lebih rendah lagi yaitu yang bekerja pada tegangan 55 volt atau bahkan 24 volt seperti peralatan navigasi dan sejenisnya dihasilkan oleh transformator yang bertipe step down. Nah juga ada dalam sistem kelistrikan kapal ini ada baterai sebagai sumber lain untuk mensuplai peralatan-peralatan pendukung yang ada pada kapal yang bertipe DC utamanya dan bergerak pada tegangan 12 volt atau 24 volt DC. Sedangkan untuk sistem distribusinya di sini yaitu sistem distribusinya yang digunakan adalah sistem distribusi 3 kawat dengan insulasi atau juga kadang netral yang masuk ke ground. Namun kebanyakan saat ini yang digunakan adalah kawat dengan insulasi karena kebanyakan jika menggunakan netral yang masuk ke ground itu sering mengalami kegagalan pada dalam sistem kelistrikan ketika ada surja petir. Terus dalam sistem kelistrikan kapal ini juga memiliki banyak sekali instrumensi pengukuran seperti ampere, faktor daya, dan juga volt, dan juga sejenisnya yang diperlukan dalam pengukurannya. Untuk proteksi terhadap arus balik yang dipasang pada generator, ini arus balik tidak diizinkan sehingga terjadi generator tidak bertindak sebagai motor. Jadi generator di sini hanya berfungsi sebagai sumber, dia tidak akan berfungsi sebagai penggerak motor. Jadi fungsi generator di sini cuma satu sehingga tidak adanya ketimbang-balikan antara fungsinya sendiri dalam sistem kelistrikan kapal. Dan sumber utama pembangkitnya ada 2, yaitu yang pertama ada generator. Seperti yang dijelaskan tadi, generator adalah pembangkit utama dari kapal, yang dimana generatornya itu adalah generator diesel dari bahan bakar. Dia akan dirubah dengan energi gerak oleh diesel dan akan dirubah menjadi listrik yang dialirkan ke seluruh sistem kapal. Dan juga ada baterai, yang dimana ini adalah sistem dari listrikan yang bertipe DC. Sedangkan untuk generator adalah sistem kelistrikan yang bekerja dalam bentuk AC.
kita menuju ke permasalahan. Kebanyakan dalam kapal yang kami pelajari kemarin di sini adalah kapal Tilong Kabila. Permasalahannya itu banyak menggunakan beban induktif seperti motor listrik, sehingga pemakaian bahan bakar untuk mensuplai beban-beban induktif menjadi besar. Dan juga ada beberapa alat dalam sistem kelistrikan yang sudah lama dan harus segera diganti atau diperbaiki. Tentunya ini akan mempengaruhi faktor daya dan konsumsi bahan bakar yang akan semakin boros semakin jangka waktu yang diperlukan dalam waktu yang lama tentunya. Tidak berlangsung secara langsung mungkin, tapi akan berlangsung dalam waktu yang lama. Dan solusi yang diberikan adalah untuk itu adalah perbaikan dari faktor dayanya agar tercipta pemakaian daya listrik yang optimal dan efisien. Untuk Indonesia sendiri ini faktor daya yang ada di PLN yaitu sekitar 0,85 yang bisa dikatakan baik. Untuk kapal kurang lebih yaitu sama, cuma perbedaannya di sini adalah berpacu pada pemakaian bahan bakar yang akan menjadi boros. Maka dari itu untuk memperbesar harga faktor daya atau bisa dibilang yaitu adalah cost P, atau dengan caranya itu memperkecil sudut P yang ada pada segitiga daya. Untuk memperkecilnya kita bisa memberikan yaitu komponen daya reaktif yang berupa yaitu kapasitor yang berfungsi untuk mengurangi reaksi induktif yang disebabkan oleh beban motor listrik dan menaikkan cost P atau faktor daya tadi jika kita menambahkan kapasitor. Terus kita menuju ke pembahasan. Di sini pembahasan adalah yang pertama yaitu sistem kerjanya dari kapasitor bank sendiri ketika dipasang, yaitu prinsipnya yang pertama itu dia adalah ada 3 daya aktif disimbolkan dengan P yang pertama, satuannya yaitu kilowatt. Daya aktif itu adalah daya yang benar-benar digunakan oleh beban untuk melakukan kerja. Sedangkan yang kedua itu daya reaktif. Daya reaktif ini adalah satuannya adalah kilovolt ampere. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk memagnetisasi beban agar dapat melakukan kerja. Dan terakhir yaitu adalah daya semu. Daya semu adalah resultan dari daya aktif dan juga daya reaktif yang ada, sehingga menghasilkan faktor daya tadi berupa sudut. Pada arus AC, semua beban yang terhubung dengan jenis beban induktif akan menyebabkan lagging atau tertinggal terhadap beban tegangan, dan celakanya kebanyakan beban listrik ini adalah bersifat induktif. Dan inilah yang mengakibatkan kami mengambil solusi yaitu menambahkan kapasitor bank untuk memperbaiki nilai dari faktor daya yang ada pada sistem kelistrikan kapal tadi, untuk menyeimbangkan antara beban induktif dan juga beban kapasitif yang ada. Untuk pemasangan sendiri yaitu dipasang secara paralel, yaitu dipasang setelah kapasitor bank kontaktor di sini. Kontaktornya. Kontaktor 3 fasa terhubung dengan 3 fasa ini, lalu setelah itu baru dipasang kapasitor bank setelah kontaktor tersebut melalui yang dinamakan yaitu atau bisa dikatakan black switching kontaktor. Berikutnya yaitu pembahasan yang berikutnya untuk memperjelas tentang efisiensi daya pada kapal Tilong Kabila ketika sebelum dipasang kapasitor. Sini kita misalkan yaitu konsumsi dayanya per kWh-nya yaitu 0,20 liter. Sedangkan untuk harga bahan bakar kita misalkan di sini adalah 6.500 per liternya. Untuk jumlah biaya bahan bakar yang dikonsumsi per hari, di sini adalah tingkat dari kWh-nya dalam satu hari, yaitu sebesar 10.560 kWh. Setelah itu dikali dengan konsumsi dayanya per liter, maka menghasilkan 2.640 liter per hari. Dengan biayanya yaitu dikalikan biaya sebesar 6.500, maka menghasilkan 17,16 juta per hari. Yang berikutnya itu adalah faktor dayanya sendiri sebelum dipasang kapasitor bank.
yang dimana adalah untuk komponen sistem kelistrikan kapal yang mengkonsumsi daya tegangan 440 volt, faktor dayanya yaitu 0,79. Untuk yang 220 volt 0,80, dan yang lain-lainnya ini selain 440 dan 220 volt yaitu bernilai 0,78 dengan rata-ratanya yaitu 0,79. Sedangkan ini adalah perubahan dari rata-rata cos P, atau namanya ini adalah faktor daya ketika sudah dipasang oleh kapasitor bank. Untuk kVAR-nya sendiri, nah di sini adalah kVAR yang sebelumnya itu 524 dengan faktor daya yang 0,79 seperti yang sebelumnya, slide sebelumnya. Setelah dipasang kapasitor bank, dia mengalami penurunan kVAR sebesar 212 menjadi 212 dan faktor dayanya yaitu naik menjadi 0,95, yang dimana ini adalah faktor daya yang sudah sesuai atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan ini adalah tabel pemakaian energi dari sebelum pemasangan kapasitor bank dan setelah pemasangan kapasitor bank, dimana untuk feedernya antara 400 volt sebelum dan sesudah mengalami penurunan pemakaian kWh per harinya, yang sebelumnya itu 2800 menjadi 877. Dan ini adalah hanya perkiraan jika permisalan biaya per hari dan konsumsi bahan bakarnya seperti slide sebelumnya yaitu 6.500 per liternya. Dan ini totalnya yang sebelumnya yaitu adalah kWh sebelumnya yaitu adalah 10.560 kWh per hari. Setelah pemasangan kapasitor bank, dia mengalami penurunan sebesar 7.000-an yang menjadi 3.358 kWh per harinya. Ini adalah penurunan yang lumayan signifikan sehingga sangat bagus ketika ada pemasangan kapasitor bank. Dan ini adalah perhitungan yang terakhir, yaitu setelah dipasang kapasitor bank, maka berapakah biaya yang dihasilkan? Biaya yang dihasilkan yaitu adalah per harinya per liter, seperti yang slide sebelumnya. Di sini adalah totalnya adalah kWh per hari setelah pemasangan kapasitor bank adalah 3.358 dikali dengan konsumsi kWh per liternya yaitu 0,20 menjadi 671,6 liter per kWh. Setelah itu dimasukkan ke biaya, di mana biaya adalah per liternya tadi kita kalikan dengan harga bahan bakar yang dimisalkan 6.500, maka menjadi untuk konsumsi bahan bakar setelah adanya pemasangan kapasitor bank di sini berjumlah 4.365.400 per hari. Dapat dilihat bahwa ini ada lumayan banyak segi penghematan jika kita memberikan pemasangan kapasitor bank pada sistem kelistrikan kapal, yang dimana biaya sebelumnya yaitu adalah 17.160.000 per hari menjadi hanya 4.365.400 per hari untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri. Dan ini tentunya akan memiliki manfaat lain, bukan hanya dalam segi bahan bakar, dan juga bahkan bisa berpengaruh pada sistem kelistrikan seperti komponen-komponen yang akan lebih awet dan sebagainya. Namun yang kali ini kita bahas yaitu adalah tentang efisiensi dayanya terkait bahan bakar. Dan kesimpulannya di sini, kondisi pemakaian bahan bakar pada sistem kelistrikan KMP Tilong Kabila sebelum perbaikan faktor daya adalah 2.640 liter per hari dengan biaya 17.660.000. Dengan faktor dayanya yaitu rata-rata 0,79. Ini sebelum dipasang kapasitor bank. Dan ini tentunya sangat tidak baik mengingat kondisi faktor daya yang rendah tentu akan mempengaruhi banyak komponen yang ada pada sistem kelistrikan kapal dalam jangka waktu yang tentunya lama. Nah, untuk kondisi pemakaian bahan bakar pada sistem kelistrikan kapal Tilong Kabila setelah dilakukan pemasangan kapasitor bank, dia mengalami penurunan konsumsi bahan bakar per liternya yaitu untuk per kWh yaitu 671,6 liter, dan penghematan bahan bakar
sebesar 4.365.400 per harinya dengan faktor daya yang berubah, yaitu sesuai dengan atau lebih dari kapasitas faktor daya yang baik, yaitu sebesar 0,95. Dengan pemasangan kapasitor bank hasil perhitungan, maka dapat dikatakan bahwa pemasangan kapasitor bank ini sangat efisien dan berfungsi dengan baik dalam meningkatkan efisiensi konsumsi daya listrik yang ada pada kapal Tilong Kabila, yang dimana daya faktor dayanya naik. Setelah itu KVAR dari kapal Tilong Kabila ini juga direduksi, yang sebelumnya yaitu 524 KVAR menjadi 212. Oke, itu saja, sekian penyampaian saya terkait hasil dari praktek kerja lapangan yang telah saya lakukan selama 1 bulan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.